Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Isnain Nur Rahmadi dengan NIM 100-200-329, Dimas Raihan Putra Maulana dengan NIM 100-200-332, dan saya sendiri, Fikri Mufli Ramadan dengan NIM 100-200-375, akan mempresentasikan PPT mengenai pengelolaan karyawan bengkel Toyota di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, mengenai kondisi. Pandemi COVID yang melanda Indonesia menyebabkan banyak sekali dampak pada banyak sektor pendidikan, pekerjaan, wisata, kegiatan ibadah, dan yang paling terdampak adalah masalah perekonomian. Kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi hingga distribusi menjadi terkendala semua, hingga menyebabkan perolehan laba yang sudah direncanakan menjadi gagal. Menurunnya perolehan laba disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat yang menurun, sehingga konsumtif masyarakat juga ikut menurun. Ketika konsumtif masyarakat menurun, maka secara otomatis perusahaan tidak akan mendapatkan laba, sebab laba diperoleh dari konsumen. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dari rumah, ada yang diliburkan, hingga harus mengambil keputusan yang berat, yaitu melakukan PHK terhadap karyawannya. Tetapi seiring berkurangnya angka positif COVID di Indonesia, beberapa perusahaan mulai melakukan pembukaan lowongan pekerjaan dan mengizinkan para karyawannya untuk masuk bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam bengkel Toyota yang kami review ada struktur organisasi. Yang pertama, Kaizen Owner. Kaizen Owner ini di sampingnya Kaizen Advisor. Di bawah Kaizen Owner ada Kaizen Leader yang memimpin perusahaan. Yang di bawahnya ada Kaizen Koordinator sebagai koordinasi per divisi. Ada 4 divisi ya. Pertama SGA, MRA atau Appointment. Yang kedua ada SGA Reception. Yang ketiga ada SGA Production. Yang keempat ada SGA Delivery atau PSFU. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam slide berikutnya. Nah ini, Kaizen Advisor ada Bapak Jimmy Chang dengan Bapak Hartono. Di sampingnya ada Kaizen Owner yang dipimpin oleh Bapak Wawan Sugiarto. Bapak Wawan Sugiarto ini sebagai owner. Di bawahnya lagi ada Kaizen Leader sebagai pemimpin perusahaan. Ada Bapak Ahmad Yusuf. Di bawahnya lagi ada Kaizen Koordinator. Kaizen Koordinator ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebagai koordinasi. Di bawahnya ada Bapak Abdul Rahman. Yang pertama ada SGA, MRA atau Appointment. Pemimpinnya adalah Maya. Membernya atau anggotanya ada Agus Wawan, ada Warda, Yanuar, Agus Rianto. Yang kedua ada SGA Reception. Pemimpinnya yaitu Bapak Miftahul Huda. Anggotanya ada Nur Hidayat, Nur Syafiq, Syamsul Arifin, dan UH. SGA Production sebagai produksi, pemimpinnya ada Rizal. Membernya atau anggotanya ada Makmun, Loki, Joko Priyono, dan Lucy. SGA Delivery atau PSFU, SGA ini bertujuan untuk melayani konsumen yang datang ke bengkel tersebut. Pemimpinnya ada Anggoro. Bapak Anggoro yang anggotanya ada Safiun Najah, ada M. Nur Rahman, ada Hanafi, dan juga Merina. Di bawah per divisi tersebut sudah ada pekerjaan atau tugas-tugas masing-masing per divisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Raihan Putra Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Baik, model dan situasi kerja. Seiring dengan berkurangnya angka positif COVID-19, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, yaitu bengkel Toyota,
mulai mempekerjakan karyawannya 50% dari kapasitas penuh. Jumlah ini termasuk peningkatan dari yang sebelumnya hanya beberapa persen saja. Mengingat bahwa angka penurunan positif COVID-19 sudah menurun, walaupun demikian, penerapan protokol juga penting untuk mencegah naiknya kasus. Berikut model kerja dan situasi kerja di bengkel Toyota. Pertama, model karyawan di bengkel Toyota bekerja dengan offline dengan maksimal masuk 50% dan dibagi menjadi 2 shift. Sebab tidak memungkinkan untuk sebuah bengkel bekerja secara online dan jika langkah ini yang dilakukan, maka akan tidak efektif. Kedua, pihak bengkel Toyota tidak melakukan PHK di masa pandemi dikarenakan sulit mencari sumber daya manusia yang sesuai kriteria. Yang ketiga, situasi kerja berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi kemungkinan terpaparnya COVID-19. Next. 4. Situasi kerja berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi kemungkinan terpaparnya COVID-19. Dilakukan pembatasan karyawan yaitu dengan maksimal karyawan yang masuk 50% dan dibagi 2 shift. Meskipun keadaan para karyawan sangat dibatasi ketika melakukan pekerjaan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19, para karyawan tetap memiliki semangat dan berintegritas dalam bekerja. Mereka memandang bahwa hal ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isnain. Pemberdayaan SDM. Ada beberapa hal yang dilakukan bengkel Toyota dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia, yaitu pertama penilaian. Hal pertama yang dilakukan pihak bengkel terhadap SDM yang ada adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan maksimal target per divisi. Jadi, divisi-divisi yang ada di bengkel Toyota akan dinilai berdasarkan target yang dicapai. Jika belum terpenuhi, berarti perlu peningkatan kembali dalam kinerjanya. Bentuk penilaian ini sebelum pandemi dan semasa pandemi masih tetap sama. 2. Pelatihan kerja. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karyawan bengkel Toyota di masa pandemi. Pihak bengkel memberikan pelatihan kerja yang dilakukan secara online lewat Zoom meeting yang dilakukan sebulan sekali. Dengan memberikan pelatihan ini, pihak bengkel mengharapkan ada peningkatan kualitas kerja karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Kompensasi. Langkah ketiga, pihak bengkel memberikan kompensasi kepada karyawannya atas kinerja yang dilakukan kepada bengkel. Maka, pihak bengkel memberikan balasan atas hal tersebut berupa upah yang sepadan. Tetapi, mengingat masa pandemi belum berakhir, pihak bengkel melakukan pemotongan gaji sebesar 25%. Keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah keempat yaitu pihak bengkel menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab bengkel terhadap karyawannya. Ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, pihak bengkel Toyota yaitu dengan menggunakan masker kerumunan. 2. Pihak bengkel melakukan penyemprotan disinfektan setiap sore hari. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari perusahaan yang kita survei yaitu bengkel Toyota, kita menjadi tahu bahwa meskipun pandemi bengkel Toyota tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, para karyawan bengkel Toyota tetap melakukan pekerjaan mereka secara langsung di lokasi usaha tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan mencuci tangan, mengurangi kerumunan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menyemprotkan disinfektan setiap sore agar bengkel Toyota terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Tetapi meskipun para karyawan bekerja dengan offline, pihak bengkel Toyota melakukan pemotongan gaji sebesar 25% akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, para karyawan tetap semangat dan berintegritas dalam melakukan pekerjaan mereka. Pemberdayaan SDM yang dilakukan demi meningkatkan kinerja perusahaan yaitu dengan melakukan
penilaian kinerja, pelatihan kerja, memberikan kompensasi, serta menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Mungkin ini pemaparan PPT hasil mini riset yang kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang banyak salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.